Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Uriza Paramita, NIM B2001900536 dari Akuntansi Biaya kelas M. Di sini saya akan menyampaikan materi atau bab akuntansi biaya, materi bab 2 yang berjudul metode harga pokok pesanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode harga pokok pesanan, yaitu metode harga pokok pesanan adalah harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Di dalam akuntansi biaya, dalam metode harga pokok pesanan, itu ada siklus-siklus akuntansi biaya dan siklus-siklus manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana siklusnya, bagaimana rangkainya akuntansi biaya, siklus akuntansi biaya dan siklus manufaktur. Yang pertama adalah siklus akuntansi biaya itu dimulai dengan pencatatan harga pokok barang dagangan yang dibeli dan berakhir sampai dengan penyajian harga pokok yang akan dijual. Jadi, sebelum sampai ke akhir, maka si siklus akuntansi biaya ini harus melewati tentang adanya beban tenaga kerja, adanya biaya tenaga kerja, adanya penentuan harga pokok bahan baku, adanya biaya overhead pabrik. Jadi sebelum menuju ke penentuan harga pokok jadi tadi yang saya sebutkan, itu di siklus akuntansi biaya ini harus melewati biaya overhead, biaya tenaga kerja, biaya penentuan harga pokok. Setelah tiga permasalahan tadi terselesaikan, maka lanjut ke dalam pengumpulan biaya produksi. Jadi di akuntansi biaya ini melewati 4 langkah. Yang pertama adalah penentuan harga pokok barang yang akan dibeli. Yang kedua itu biaya overhead, biaya tenaga kerja dengan biaya penentuan harga pokok baku yang akan dipakai. Setelah itu adanya pengumpulan biaya produksi. Langkah terakhir adalah penentuan harga pokok jadi. Jadi harga pokok jadi ini adalah harga pokok final yang akan dijual. Setelah itu, tadi saya sebutkan ada dua siklus, yaitu akuntansi biaya dengan manufaktur. Yang untuk manufaktur lebih kompleks, lebih ringkas, lebih simpel, yaitu yang bermulai dari pembelian bahan baku dengan berakhir di penyimpanan produk jadi dalam gudang. Jadi barang ini tidak dijual tapi disimpan di dalam gudang. Jadi untuk manufaktur memang sistemnya adalah menyimpan di dalam gudang. Tapi sebelum menyimpan dalam gudang, dia melewati pengolahan pokok bahan baku yang sudah dibeli tadi, itu diolah jadi bahan jadi seperti kapas. Sebelumnya kan batang pohon jadi kapas, itu diolah jadi bahan jadi kain. Tapi setelah kain dia nggak dijual, tapi adalah disimpan di dalam gudang. Itu untuk manufaktur. Seperti itu. Tapi di dalam itu tujuannya ada beberapa tujuan dalam akuntansi biaya, yaitu dalam akuntansi biaya dalam perusahaan dagang itu memiliki tujuan, yaitu untuk menyajikan informasi harga pokok barang dagangan yang dijual, biaya administrasi umum, serta biaya pemasaran. Jadi tujuan-tujuannya akuntansi biaya dalam perusahaan dagang ini untuk memberikan informasi kepada kita tentang harga pokok barang dagangan yang dijual, adanya biaya administrasi dan biaya pemasaran. Untuk tujuan dalam manufaktur itu sendiri, itu juga ada tujuannya, yaitu untuk menyajikan informasi harga pokok produksi persatuan yang akan diserahkan ke bagian gudang. Kalau tadi untuk yang perusahaan dagang itu informasi lebih ke produsen untuk ke konsumen, tetapi kalau yang untuk manufaktur adalah untuk dikembalikan ke gudang. Jadi mereka mengolah untuk dijadikan kembali ke gudang. Setelah itu ada karakteristik-karakteristik yang di dalam metode harga pokok pesanan ini. Jadi ada dua karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik
usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, itu karakteristik pertama, dan yang karakteristik kedua adalah karakteristik metode harga pokok pesanan tersendiri. Jadi karakteristik ini ada dua beda. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Itu apa sih perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan? Produksinya yang harganya berdasarkan pesanan itu adalah produksi yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi berdasarkan pesanan dari luar atau dari dalam perusahaan. Seperti itu. Jadi mengolah bahan baku. Jadi ada dapat pesanan bahan baku, misalnya kedelai menjadi tahu. Itu ada pesanan dari luar perusahaan. Misalnya ada perusahaan yang lain memesan ke dalam perusahaan kita, maka dijadikan tahu dari kedelai dijadikan tahu, yaitu dari kedelai yang masih bahan baku menjadi tahu adalah barang jadi. Seperti itu. Tapi ada beberapa karakteristik simpleksnya, jelasnya dalam produksi berdasarkan pesanan ini adalah yang pertama, proses pengolahan produk ini terjadi secara terputus-putus, jadi tidak menyambung. Itu apa maknanya atau apa artinya adalah jika pesanan yang satu diselesaikan, maka proses produksi dihentikan dan mulai pesanan ke berikutnya. Jadi ketika pesanan yang satu sudah selesai, misalnya tadi saya sebutkan adalah perusahaan tahu, dari kedelai sudah selesai, itu maka produksi dihentikan. Jadi untuk produksi kedelai dengan produksi mengolah bahan jadi menjadi tahu itu dihentikan sementara sampai adanya pesanan berikutnya. Jadi untuk bagian pengolahan itu maka tidak ada sisa-sisa sisa-sisa kedelai yang akan diolah menjadi tahu. Jadi tahu sudah diserahkan kepada pemesan, maka sudah tidak ada kegiatan lain, kegiatan apapun di dalam bagian tim pengolahan. Seperti itu. Jadi kasarnya tidak menimbun di gudang atau tidak menimbun di dalam proses pengolahan. Yang kedua adalah produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Jadi perusahaan kita itu tidak bisa seenaknya sendiri untuk mengolah bahan itu menjadi bahan jadi. Jadi kami akan bekerja, perusahaan kita akan bekerja dengan adanya perintah atau adanya keinginan pemesan, dan kata lainnya adalah request dari pemesan itu sendiri. So, jadi dengan adanya pemesan itu, ketika kita mendapatkan pesanan tahu, kita akan membuat tahu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga dapat dapat dipesankan tempe. Jadi kami juga menerima tahu, juga menerima tempe karena sama-sama kami di perusahaan kedelai. Sama-sama bisa mengolahnya. Atau ada juga yang meminta untuk diolah menjadi susu kedelai, juga bisa susu soya. Jadi kami juga menerima. Jadi tidak melulu atau tidak selalu perusahaan kita selalu sama memproduksi tahu, tapi juga bisa tempe, soya, atau mungkin susu yang bisa kami olah lagi dengan sistem kedelai itu, atau banyak yang lain. Yang terakhir adalah produksi diajukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi gudang. Jadi seperti yang saya katakan tadi di poin pertama, bahwa ketika pesanan selesai, itu kegiatan di belakang itu ditutup atau dihentikan. Jadi tidak adanya menimbun di dalam gudang. Jadi sistem metode harga pokok pesanan itu bukan sistem yang menyediakan stok. Jadi harus jauh-jauh hari memesan dan tidak bisa langsung hari itu juga dapat diambil atau dapat dikonsumsi. Seperti itu. Jadi jika ada yang memesan
tahu, tempe, atau susu kedelai, itu tidak bisa langsung diambil dalam hari itu juga. Ketika minta langsung diambil tidak bisa, tapi harus pesan, kami olah, kami buatkan sesuai pesanan dalam si pemesan, baru kami akan serahkan. Jadi kami sistemnya tidak menimbun dalam gudang dan tidak ada stok dalam gudang. Seperti itu. Itu adalah karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Dan yang kedua adalah karakteristik metode harga pokok pesanan. Di sini ada 5 karakteristik metode harga pokok pesanan, yaitu yang pertama adalah perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan. Jadi seperti ini. Jenis-jenis produk itu perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Jadi ketika kita membuat tahu, itu pasti kan ada bahan dasarnya kan, selain kedelai itu kan pasti ada air, ada garam, ada mungkin perasa, atau mungkin mungkin apa namanya, ada beberapa seperti Masako atau Royco atau seperti itu harus dihitung secara individual, seperti air, biaya air sendiri, biaya kedelainya sendiri, terus biaya garamnya sendiri juga, seperti itu. Dan jika memungkinkan untuk diawetkan, karena mungkin ada beberapa kedelai yang kurangnya sedikit matang atau kurangnya sedikit bisa diolah menjadi jadi, akan disimpan ke dalam lemari pendingin. Itu juga listrik dari lemari pendingin itu harus dihitung secara sendiri juga, seperti itu. Yang kedua adalah biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya. Seperti ada 2, berdasarkan hubungan itu ada 2, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung itu ketika kami membuat perusahaan, itu tidak mungkin kita akan bekerja secara individual, tetapi kita juga punya tim, kita juga punya pekerja, kita juga punya karyawan. Itu maka masuk dalam biaya langsung, karena itu adalah biaya tenaga kerja. Dan juga ada biaya beban administrasi yang lain, seperti biaya listrik, biaya air, biaya mesin atau biaya pengiriman, itu masuk dalam biaya langsung. Dan ada tadi saya sebutkan ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, yaitu adalah biaya tidak langsung itu adalah biaya overhead atau overhead pabrik. Jadi biaya overheadnya pabrik, biaya keseluruhan di pabrik itu masuk ke dalam biaya tidak langsung. Setelah itu ada beberapa manfaat informasi dari metode harga pokok pesanan ini. Jadi selain ada beberapa karakteristik, juga metode harga pokok pesanan ini memiliki banyak manfaat untuk pemesan yang pasti, dan juga produsennya. Jadi yang pertama adalah menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Jadi adanya metode harga pokok pesanan ini, maka manajemen perusahaan ini tahu bagaimana menilai atau menimbang-nimbang, memilah-milah harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Tapi tidak semena-mena juga di perusahaan tidak boleh seperti kita berproduksi itu, misalnya katakanlah kita modalnya 3 juta, tapi kita jual yang menghasilkan untung hingga 10 juta atau 15 juta, itu juga tidak boleh, karena itu terlalu berlebihan dan itu juga akan membuat produksi per unitnya itu akan menjadi mahal dan mungkin akan banyak saingan yang di luar sana yang lebih murah. Jadi adanya metode harga ini, kita bisa, manajemen bisa menimbang harga standar dan yang menguntungkan. Yang kedua adalah mempertimbangkan penolakan atau penerimaan pesanan.
Enggak selalu manajemen menolak atau menerima pesanan, selalu menerima pesanan karena mungkin manajemen berpikir bahwa banyaknya pesanan akan banyaknya uang, tetapi tidak. Tapi banyaknya pesanan justru membuat manajemen kewalahan karena mungkin terbatasnya karyawan, terbatasnya mesin, terbatasnya sistem di pengolahan seperti itu, dan terbatasannya waktu karena pemesan akan memesan dengan sistem waktu yang berbeda-beda juga. Ada yang meminta cepat, ada yang juga meminta lambat. Jika meminta cepat, mereka akan menyusu manajemen, dan itu akan membuat hasil tidak maksimal. Ketika hasil tidak maksimal, mereka akan memprotes manajemen, dan akhirnya dalam suatu perusahaan akan mendapatkan reputasi yang tidak baik. Jadi adanya penolakan di sini, ada mempertimbangkan untuk penolakan, juga bukan untuk memotong atau membatasi adanya uang yang hadir, tapi untuk menjaga reputasi ke depannya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari akan yang terjadi. Jadi katakanlah bisa dibilang main aman, tetapi pasti, pelan-pelan yang pasti, seperti itu. Yang ketiga adalah memantau harga produksi. Jadi adanya metode harga pokok pesanan ini, kita bisa memantau terus harga produksi itu berapa. Bisa jadi hari ini, hari Jumat, harga kedelai 300.000 per kilo, tapi besok hari Sabtu itu bisa 350.000 per kilo, besok hari Minggu bisa 400.000 per kilo, hari Senin mungkin bisa turun jadi 200.000 per kilo. Jadi dengan adanya metode harga produksi ini, kita bisa terus memantau naik turunnya harga produk mentah ini, seperti itu. Setelah itu yang keempat adalah menghitung laba dan atau rugi tiap pesanan. Jadi dengan adanya metode harga pokok pesanan, dengan langkah-langkah yang di atas tadi, kita bisa menimbang atau kita bisa memprediksi manajemen rugi atau enggak, laba atau enggak. Kalau misalnya katakanlah di tengah perjalanan kita akan mendapatkan laba, itu akan kita harus berjalan terus-menerus tanpa mundur. Tapi jika di tengah-tengah perjalanan kita merasa, manajemen merasa akan rugi, itu bagaimana caranya agar tidak menyampai finish dengan rugi, tapi manajemen itu harus berputar otak. Bagaimana caranya agar kegiatan produksi ini tidak menjadi rugi. Bagaimana caranya? Caranya adalah mempromosikan produk ini. Yang kedua adalah menambah banyaknya pesanan, tetapi dengan juga menambah tenaga kerja, dan ada beberapa hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk mengikis atau mengurangi persentase akannya terjadi kerugian, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jadi seperti ini. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi ini adalah ketika semua sudah final. Jadi ketika sudah melewati pembelian harga produk, pembelian bahan baku, pembelian seperti pembelian kedelai, pembelian garam, royco, masako, setelah itu menuju ke proses pembuatan. Setelah proses pembuatan, di situ kan ada biaya administrasi dan biaya tenaga kerja. Setelah melewati itu, memantau itu akannya laba atau rugi. Setelah itu, barulah produk jadi menjadi tahu itu dapat ditentukan harga per bijinya berapa, atau per kilonya, atau per plastiknya berapa, itu sudah dapat diprediksikan atau dapat
kira-kira akarnya itu berapa, seperti itu. Bagi saya, menurut saya sudah cukup saya jelaskan tentang metode harga pokok pesanan ini, hingga dalam dari pengertian, proses, dan karakteristik, hingga kemanfaat metode harga pokok pesanan sudah saya jelaskan, dan saya juga sudah berikan contoh kasusnya, saya juga sudah berikan pemecahan masalahnya, dan contoh perusahaannya juga, saya juga sudah memberi contoh bahwa manajemen berperusahaan di dalam bidang kedelai untuk menjadikan produk jadi dalam menjadi tahu, tempe, atau susu soya. Saya kira cukup penjelasan saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih juga sudah memperhatikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.